Hai semuanya, aku Samitra Disong, ini Leo, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Stop, jangan pelihara reptil sebelum kalian nonton video ini. Oke semuanya teman-teman, hari ini di episode kita kali ini kita mau ngomongin mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk memelihara reptil. Jadi apakah pelihara reptil itu jelek? Apakah pelihara reptil itu menyeramkan? Apakah pelihara reptil itu susah? Di video ini kita akan kupas semuanya mengenai memelihara reptil. Yuk kita mulai dari definisi reptil. Apa sih reptil itu? Reptil, tapi apa sih sebenarnya reptil itu? Kayak reptil itu jadi adalah binatang yang berdarah dingin ya. Ini arti secara harfiah, bukan berdarah dingin seperti pembunuh berdarah dingin yang jadinya konotasinya negatif gitu ya. Tapi berdarah dingin di sini emang literally cold-blooded ya. Mereka itu berdarah dingin. Mereka itu bertulang belakang dan seluruh badannya dipenuhi oleh sisik ya, mereka bersisik dan mostly mereka bertelur. Jadi itulah yang disebut dengan reptil. Oke, sekarang ke pertanyaan besarnya. Pertanyaan besar di sini adalah buat mungkin yang baru mau pelihara reptil, yang baru memutuskan untuk aku mau pelihara reptil, cobain gitu. Atau bahkan buat kalian yang udah pelihara reptil, pertanyaan besarnya adalah kenapa sih? Apa alasan kalian untuk memelihara reptil? Ini penting banget karena ini menjadi motivasi kita juga untuk menjadi panduan kita selama memelihara reptil. Emang tujuan kita untuk memelihara reptil itu apa gitu, kemana? Kalau aku sendiri, personally, ini alasan aku ya, mungkin bukan alasan kalian, tapi ini adalah benar-benar alasan aku. Sejak kecil aku itu suka banget sama binatang, semua binatang, gak cuma reptil aja. Dulu waktu kecil itu ayah aku suka beliin aku kayak VCD ya, VCD kelihatan umurnya ya, zaman dulu itu VCD ya. Di VCD itu banyak banget acara-acara documentary gitu ya mengenai binatang. Dulu ayah aku suka banget, rajin banget beliin aku, dan aku tuh seneng banget ya dapat VCD baru mengenai episode baru atau mengenai dokumenter baru mengenai binatang ini. Nah banyaknya itu aku nonton biasanya di Afrika ya dokumenternya, kayak singa, cheetah, gajah dan lain-lain. Tapi juga di situ ada reptilnya, ada ular, kadang episode yang lain tuh ada buaya atau bahkan komodo ya. Nah di situ aku suka banget sama mereka, dan aku tuh bener-bener suka melihat mereka hidupnya gitu, dan mengagumi mereka dari berbagai hal. Nah suatu hari ketika aku masih kecil juga, aku berkesempatan buat ngelihat langsung ular secara langsung live, dan aku bisa pegang gitu. Buat aku itu adalah pengalaman luar biasa, dan aku pernah cerita sedikit ya di video mengenai ular pucuk. Di sini videonya kalian boleh lihat. Di situ aku cerita sedikit bahwa ular pucuk adalah ular pertama yang aku lihat, yang aku bisa pegang, dan itu warnanya hijau, sangat vibrant sekali, dan itu bikin aku langsung seperti terhipnotis. Memang eksotis, mereka itu sangat menghipnotis. Mereka luar biasa, dan begitu aku lihat ular pucuk ini, bayangin dong anak kecil yang hanya bisa ngelihat binatang-binatang kayak gitu tuh di TV ya, idolanya gitu, bisa bertemu dengan idolanya secara langsung gitu. Idolanya biasanya di TV aja, tapi waktu itu berkesempatan untuk melihat idolanya secara langsung, ular pucuk itu, dan bisa dipegang gitu, bisa meet and greet. Dan itu tuh bener, kayak kata aku tadi, aku langsung jatuh cinta, langsung amazing. Mereka itu sangat kalem ya seperti nggak kayak binatang lain nggak bersuara gimana, tapi dengan kalemnya itu mereka itu cool banget gitu. Itu aku jatuh cinta pokoknya. Nah sejak saat itu aku pengen banget pet reptile, aku pengen banget pelihara reptil ya, karena kalau udah cinta pasti pengen lebih deket ya nggak sih ya, yang cinta kan pasti pengen lebih deket ya. Jadi dari sejak saat itu aku pengen banget lebih dekat sama mereka supaya aku bisa mengenal lebih jauh mereka. Dan sekarang setelah dewasa, setelah bisa gitu memelihara reptil sendiri,
bisa melihat lebih dekat mereka. Setiap hari melihat mereka, aku jadi sangat tertarik, lebih tertarik lagi. Dan aku juga selain itu ingin, karena bisa lebih dekat, ingin mempelajari mereka, seperti apa behavior mereka, karakter mereka, perilaku, dan lain-lain mereka itu seperti apa. Dan karena pelihara itu, jadi aku bisa lihat lebih dekat gimana sih karakter mereka saat mereka lapar, saat mereka tidak nyaman, saat mereka takut, saat mereka dan yang lain-lain lah gitu. Aku bisa lebih mempelajarinya, dan itu adalah hal yang menyenangkan. Aku juga selain itu ingin memberikan informasi buat lingkungan sekitar, terutama orang-orang yang sering berinteraksi dengan aku, bahwa mereka itu tidak seperti stereotip orang-orang, tidak seperti yang banyak orang pikirkan. Karena reptil itu, khususnya ular, sangat banyak disalahartikan, banyak yang nggak mengerti, disalah mengertikan ular itu seperti apa. Sehingga mudah-mudahan dengan pelihara reptil juga aku bisa memberikan manfaat positif bagi orang-orang di sekitarku, khususnya kayak gitu. Nah, itu alasan aku tadi. Gimana dengan kalian? Kalian boleh tulis alasan kalian di kolom komentar di bawah ini, dan aku yakin alasan kalian bagus-bagus dan keren-keren. Nah, sekarang kita lanjut ke gimana sih memelihara reptil di rumah itu, gimana kehidupan kita saat memelihara reptil di rumah. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Mereka itu low maintenance ya. Mereka itu low maintenance, perawatannya nggak susah maksudnya ya. Untuk enclosure sendiri atau kandang, mereka butuh kandang yang relatif kecil ya. Untuk most of reptiles ya, karena reptil juga ada yang gede-gede, tapi banyakan mereka itu bisa disimpan dengan kandang yang kecil dibanding binatang lain kayak mamalia. Mereka juga makannya nggak tiap hari, jadi kalau kayak ular itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan kalau ada yang besar itu bisa sebulan sekali. Itu bisa, ular ada yang udah besar itu bisa makannya sebulan sekali. Memang setelah besar mereka lebih jarang makan. Tapi untuk kebanyakan ular, paling ideal biasanya seminggu sampai 2 minggu sekali. Itu pula dengan lizard. Lizard juga memang siklus makannya lebih cepat daripada ular, tapi mereka juga nggak tiap hari sebetulnya makannya. Itu bisa di 3 hari sekali, atau 4 hari, atau 5 hari sekali. Nah, mereka juga nggak berisik. Reptil itu nggak berisik ya, jadi mereka cocok buat kalian yang nggak suka dengan kebisingan. Mereka itu bisa bikin kalian tidur nyenyak di malam hari karena nggak berisik. Mereka juga nggak perlu jadwal rutin untuk ke vet atau ke dokter hewan. Mereka nggak membutuhkan jadwal rutin itu. Dan juga karena reptil itu bersisik, nggak ada alergi bulu ya. Karena yang aku tahu banyak orang yang punya alergi bulu, dan kasihan kalau orang yang alergi bulu itu pengen binatang peliharaan mamalia misalnya yang berbulu ya, atau burung. Bulu burung juga suka ada yang alergi. Mereka itu nggak berbulu, jadi mereka aman, nggak ada masalah dengan kalian yang punya alergi dengan bulu. Oke, selain alergi bulu, atau kalian kalau nggak alergi bulu, biasanya kalau punya binatang peliharaan atau pet yang berbulu, biasanya bulu-bulunya suka nempel di sofa atau di mana. Nah, kita reptile skipper nggak pernah mengalami hal tersebut. Jadi itulah salah satu gimana pelihara reptil itu. Nah, kalau kalian semakin tertarik, semakin ingin untuk memelihara reptil, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ini yang paling penting, poin paling penting sebelum kalian pelihara reptil. Kalian baiknya tahu dan mempertimbangkan hal ini. Karena nggak semua reptil itu sama. Nggak semua reptil itu maintenance-nya sama. Jadi kalian harus research juga reptil mana yang cocok buat kalian. Pertama yang perlu diperhatikan itu pakan ya. Ini reptilnya makannya apa? Buat kalian yang nggak bisa dekat dengan tikus, atau nggak suka tikus, yang kayaknya nggak mungkin deh aku beli tikus seminggu sekali buat ngasih makan pet aku tikus gitu. Nah, kalau kalian yang seperti itu, kalian bisa consider lizard misalnya. Jadi makannya itu serangga gitu. Jadi reptil ini makanannya sangat bervariasi. Jadi kalian bisa research dulu apa makanannya, dan apakah kalian bisa memberi makanan itu rutin. Kemudian ukurannya ya, karena beberapa reptil ada yang ukurannya sangat luar biasa, sangat besar sekali, yang bisa menghabiskan banyak sekali tempat untuk kalian, untuk enclosure-nya aja gitu. Jadi kalian research dulu ukuran mana yang cocok untuk kalian, dan apakah kalian ada tempat untuk menyediakannya. Dan tentunya sebelum kalian beri reptil, harus siapkan dulu enclosure-nya dulu di rumah udah siap. Jangan sampai beli reptilnya dulu dan bingung nanti mau dikemanain. Kemudian kalian juga harus consider jenisnya.
Karena ada beberapa reptil yang berbisa dan ada yang berbisa tinggi gitu ya. Jadi benar-benar research dulu jenis mana yang aman. Juga harus kalian pertimbangkan temperatur dan kelembapan, karena reptil peliharaan itu nggak semuanya datang dari Indonesia. Itu banyak banget juga yang datang dari luar, dan seperti kita tahu di tiap belahan dunia itu temperatur dan kelembapannya beda-beda. Nah, apakah reptil tersebut kelembapan dan temperaturnya cocok dengan yang bisa kalian sediakan? Sebenarnya bisa kita atur kelembapan dengan cara tertentu, tapi akan lebih simpel, akan lebih mudah apabila reptil tersebut memang sudah cocok dengan suhu ruangan. Itu akan lebih simpel lagi. Dan juga kalian bisa mengecek mengenai lighting. Apakah hewan ini, reptil ini membutuhkan lighting atau enggak? Ada yang butuh, ada yang enggak soalnya. Juga karakternya itu kayak gimana? Apakah karakternya cenderung jinak atau cenderung galak gitu ya. Kemudian handling, apakah reptil ini welcome untuk di handling, apakah mereka menolerir handling dengan baik atau enggak. Dan juga kesehatan, apakah reptil ini nggak gampang sakit gitu, karena kalau gampang sakit nanti bisa jadi kalian bolak-balik ke vet gitu. Dimana bisa kalian beli reptil tersebut. Kemudian komitmen. Aku harap karena reptil itu umurnya bisa panjang banget ya, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20, bahkan ratusan, kayak kura-kura itu ratusan tahun ya. Jadi aku harap ketika kalian memilih reptil untuk kalian jadikan binatang peliharaan, kalian juga komit untuk memeliharanya dengan baik sampai besar gitu, dengan baik dan menjaga kesehatannya dan lain-lain. Oke, kurang lebih itu yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli atau memiliki reptil peliharaan untuk kalian sendiri. Nah, kalau kalian butuh bantuan dan rekomendasi, kalian boleh cek di channel ini. Ada banyak reptil yang udah kita review, dari mulai segi karakter, perawatan, ukuran, ketersediaan, dan harga, yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalian untuk reptil yang akan kalian pilih. Oke, sampai di sini aja episode kita kali ini mengenai peliharaan reptil. Kalian boleh komen di kolom komentar tentang apa yang kalian pikirkan dengan peliharaan reptil, alasan apa yang kalian miliki untuk melihara reptil, dan pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen lainnya pun boleh, silakan. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Terima kasih semuanya udah stay tune di sini, dan bye.